Yang pertama ada balon udara. Balon udara terdiri dari 3 bagian utama, yaitu envelope yang merupakan bagian berbentuk balon. Yang kedua ada burner, yaitu alat untuk memanaskan udara, serta ada basket atau keranjang yang merupakan pusat kendali balon udara. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana balon udara dapat terbang? Kita tidak bisa asal menghidupkan api. Supaya bisa terbang, kita harus memanaskan dahulu udara di dalam balon dengan benar, yang temperaturnya sekitar 100 derajat Celcius. Nah, setelah itu baru balon akan mengembang dan bergerak naik. Karena adanya dorongan dari udara yang tekanannya lebih tinggi, balon udara akan memanfaatkan hembusan angin untuk bergerak secara horizontal, alias ke kanan, ke kiri, ataupun ke samping, ke depan, atau juga ke belakang. Saat awal kita memanaskan balon udara, suhu udara dalam balon tersebut akan meningkat. Volume dan tekanan gas pun ikut berubah. Udara yang memuai ini menyebabkan massa jenis udara dalam balon tersebut mengecil. Karena nilai massa jenis udara dalam balon lebih kecil dari massa jenis udara luar, maka balon akan naik, yang menjadikan balon udara bekerja berdasarkan pemuaian. Gelembung pada minuman bersoda. Pastinya kita sering melihat gelembung-gelembung ketika minuman bersoda dituangkan. Mengapa hal itu dapat terjadi? Saat kita menuangkan minuman bersoda pada sebuah gelas secara bersamaan, di dalam gelas itu akan terpisah menjadi 2 bagian, yaitu air dari minuman tersebut dan juga gelembung-gelembung gas di bagian permukaan. Gelembung-gelembung tersebut merupakan inti dari molekul-molekul. Semakin gelembung-gelembung tersebut mendekati permukaan gelas, maka kecepatan naiknya gelembung-gelembung tersebut akan semakin besar pula. Gelembung-gelembung minuman bersoda akan berjumlah banyak dan volumenya semakin besar saat dituangkan. Gelembung-gelembung pada minuman bersoda muncul ketika tekanan hidrostatis mengalami perubahan. Oleh karena itu, minuman bersoda yang dituangkan ke gelas akan memunculkan gelembung yang naik dari dasar gelas. Ban menjadi kempes saat kita akan berpergian menggunakan kendaraan, entah itu motor, mobil, sepeda, atau yang lainnya. Tetapi kita suka mengalami kesulitan akibat ban yang kempes karena jarak yang digunakan. Hal itu terjadi karena ban yang kempes artinya udara yang ada di dalam ban mengalami penyusutan. Penyusutan tersebut karena suhu naik sehingga mempengaruhi kenaikan tekanan. Jika tekanan dalam ban naik, maka akan menyebabkan volume udara dalam ban menjadi berkurang. Akibatnya, ban menjadi kempes. Merebus air. Mengapa air dapat mendidih? Pada saat awal kita menyalakan api atau kompor, terlihat air masih dalam keadaan diam. Tetapi setelah air mendidih, air akan terlihat seperti ada gelembung-gelembung yang berada di atasnya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena pada saat awal air atau partikel air masih dalam keadaan stabil dan belum mengalami perpindahan panas. Akan tetapi, jika air sudah mendidih dan mengalami perpindahan panas, partikel air akan mulai bergerak lebih cepat karena akibat dari panas yang merambat dari api atau kompor hingga sampai ke partikel air tersebut. 5. Botol menjadi kempes saat diisi air panas. Saat kita berpergian sambil membawa botol plastik yang diisi air panas, biasanya botol tersebut akan menciut atau menyusut, bisa juga menjadi kempes. Mengapa demikian? Hal itu diakibatkan karena suhu air panas yang ada di dalam botol sedikit demi sedikit akan turun menyesuaikan dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Turunnya suhu pada air panas ini menyebabkan rumus gas ideal bekerja, yaitu ketika suhu turun yang menyebabkan tekanan di dalam botol ikut menjadi turun.
Nah, hal itu yang menyebabkan botol air panas itu menjadi kempes atau seperti tersedot.